Bupati Tapanuli Utara Jenius Taripar Parsaoran Huta Barat memimpin langsung kegiatan panen raya padi sawah di Desa Parsaoran Janji Angkola, Kecamatan Purbatua, Selasa 10 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan Pemkab Taput terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus bentuk apresiasi terhadap para petani lokal. Didampingi Wakil Bupati dan Dim 0210 TU Kapolres Taput serta jajaran pejabat daerah, Bupati Jenius secara simbolis melakukan panen padi secara manual. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan alat mesin pertanian modern. Turut hadir dalam kegiatan ini para kepala desa se-Kecamatan Purbatua, OPD terkait dan ratusan petani setempat. Kadis Pertanian Taput SEI Pasaribu dalam laporannya menyebutkan bahwa lahan baku sawah di Kecamatan Purbatua saat ini mencapai 1.180 hektar dan mengalami peningkatan hasil panen tahun ini. Ia juga mengungkapkan rencana pengembangan pertanian ke depan, termasuk target penanaman 3 kali dalam setahun dan pemusatan penangkaran benih lokal agar tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah. Dalam sambutannya, Bupati Jenius Taripar Parsaoran Huta Barat menegaskan komitmen Pemkab Taput dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, ia juga menyebut Kecamatan Purbatua sebagai salah satu lumbung padi potensial di wilayah Taput yang perlu terus dikembangkan. Presiden kita memiliki program besar dalam ketahanan pangan, dan kita di daerah harus menyukseskan program tersebut hingga ke desa-desa Purbatua punya potensi besar. Mari kita dorong menjadi sentra padi di Taput, tegas Bupati JTP. Selain padi, Bupati juga menyampaikan rencana diversifikasi pertanian melalui pengembangan komoditas jagung, kopi, durian, serta tanaman endemik seperti kemenyan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini telah ada investor yang siap membangun pabrik pengolahan kemenyan di Taput sehingga harga komoditas tersebut yang selama ini hanya Rp350.000 per kilogram diharapkan bisa meningkat menjadi Rp1.000.000 per kilogram. Kepala Kejaksaan Negeri Taput yang turut hadir menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program ketahanan pangan yang telah dianggarkan. Ia mengimbau agar perangkat desa tidak merangkap jabatan untuk menghindari penyimpangan administrasi dan hukum. Perwakilan petani dari Desa Parbasiran Situmpul juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah memperhatikan akses jalan menuju lahan pertanian guna mempermudah distribusi hasil panen. Acara dilanjut dengan ramah tamah antara pemerintah dan masyarakat tani Camat Purbatua serta para kepala desa menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran langsung Bupati Taput dalam kegiatan panen raya ini. Mereka berharap kehadiran pemimpin daerah tersebut menjadi penyemangat baru bagi seluruh petani di wilayah mereka dan diakhiri makan bersama. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, kebutuhan beras per kapita di Tapanuli Utara mencapai 34.000 ton per tahun. Sementara total produksi tahun ini mencapai 88.000 ton, menjadikan daerah Tapanuli Utara surplus dan berpotensi sebagai lumbung pangan. Dari Tapanuli Utara, Edward CP Hutapea, reporter Palapa TV, mengabarkan. Dari mana nih? Kalau selama ini produktivitas hanya 6,5 ton per hektar, tapi berdasarkan hasil hitungan yang dilakukan oleh pihak DPS itu hasilnya 7,8 ton per hektar. Artinya ada peningkatan sekitar 1,3 ton di tahun 2025 ini. Ini disebabkan juga karena memang saat ini Pak adanya peningkatan sehingga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini dibutuhkannya sudah cukup. Namun ada upaya yang kita rencanakan ke depan Pak, bahwa bagaimana kita membuat 3 kali bertanam 1 tahun kita buat dari 2 kali bertanam. Jadi saya hitung Pak, andaikan pun 6,5 ton dia per hektar, berarti itu sudah bisa mencapai 23.000 ton per tahun yang dihasilkan oleh Purbatua, yang dari 3.500 menjadi 5.400 hektar kalau dia 3 kali bertanam. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan Pak. Yang pertama itu bagaimana kita menumbuhkan penangkar ini di Kecamatan Purbatua. Penangkar ini
untuk varietas unggul lokal sehingga tidak lagi memasukkan ini dari luar daerah kita. Itu yang pertama dulu Pak. Baru yang kedua masalah irigasi. Bagaimana kita mendorong ke pihak BWS2 supaya bendungan Batang Toru ini bisa segera berdampak positif kepada pengairan lahan sawah yang ada di Kecamatan Purworejo ini Pak. Ya, karena apabila itu sudah memberikan dampak Pak, seluruh desa akan lancar pengairannya. Baru yang ketiga mekanisasi Pak, terutama pengolahan ataupun kegiatan lahan. Jadi itu kan di sini traktor ini yang punya pelampung untuk mempercepat pengolahan lahan, untuk mempercepat kesiapan tanam Pak. Baru yang kedua termasuk juga pembangunan cluster pangkalan panen ini kapasitasnya hanya 6 hektar Pak per hari. Jadi kalau kita lihat dari luas baku dan diberikan tindakan tanam menjadi 5.400 hektar, itu bisa dibutuhkan lagi tambahan daripada pemain. Baru yang ketiga Pak, yang betul sangat mendesak ini terkait ketersediaan daripada rice milling atau penggilingan padi desa. Selama ini Pak, hasil daripada Purworejo ini dibawa ke Toba Pak, bisa ke Persia, sehingga di sana tinggal mudahnya Pak. Padahal bisa dimanfaatkan untuk peternak-peternak dari yang ada di daerah kita ini. Dan juga beras yang sudah didapat di sana kembali lagi ke Tabuk Pak. Jadi sebenarnya kita surplus Pak, tetapi begitu panen dibawa hasilnya ke sana, seolah-olah kita merasa kekurangan daripada beras. Itu demikian Pak yang kami laporkan secara singkat. Mohon nanti mohon keterangan dari Bapak. Kami terima kasih. Orang. Kami tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian terkait dengan padi. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya saat ini Bapak Presiden kita Pak Prabowo punya program ketahanan pangan dan ini harus masif sampai ke tingkat desa. Pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan ini kami dorong ke kecamatan hingga ke desa. Kita harus mensukseskan program Pak Prabowo itu menciptakan ketahanan pangan yang kondusif di berbagai daerah. Ketahanan pangan ini menjadi program unggulan daripada daerah. Kami selaku bupati ya, bersama Pak Wakil meneruskan program ini sampai ke level desa. Salah satunya saat ini kita melakukan panen raya yang ada di desa Janji apa ya? Persora. Desa Persora Janji Pola, Kecamatan Purworejo. Kita dampingi dan itu menjadi prioritas. Ada namanya padi, yang kedua ada namanya jagung, yang ketiga ada namanya kopi. Dan keempat ini kita sekarang lagi mendorong durian. Karena durian itu ada tanaman endemiknya, tapi bisa di semua kecamatan. Dan harga nilai cukup bagus dan ini bisa diekspor. Maka kami mendorong tempat ini. Di samping itu kita sekarang juga punya program. Ada tanaman endemik yang lagi kita maintain ya, kita rawat, kemudian kita buat program khusus. Itu namanya Haminjun. Di Haminjun Toba itu menjadi skala prioritas bagi kami sekarang untuk menata, kemudian untuk direhabilitasi, kita peremajaan, reflasi itu kan pemotongan. Peremajaan ya, kita akan melakukan peremajaan karena ke depan tanaman Haminjun ini menjadi tanaman unggulan dari Tabel Utara. Jadi kami sudah ada investornya, akan mendirikan pabriknya, sehingga harapan kita Haminjun kalau sekarang ini cuma 350 per kilo, harapan kita bisa sampai 1 juta per kilo. Karena niaga-niaganya kita potong semua sampai pabriknya. Nah ini karena tanaman ini endemik, artinya tidak di semua tempat bisa tumbuh. Kami juga sudah kemarin berkoordinasi dengan pihak kehutanan. Khusus Haminjun boleh kita pakai hutan, bebas. Nanti kita gunakan kelompok sosialnya. Tidak ada larangan. Pak C ya, selaku Kepala Dinas Pertanian, tolong
edukasi masyarakat. Ya, mana di sini penyuluh pertanian, bisa bebas terjun. Jadi saya minta perlu dari penyuluh pertanian. Udah ada fungsi nasta pembuar kalau. Kalau tiap hari nang lawan lagi itu barang nangarung di foto dikirim di grup. Terus beren di, onak kamu kirim foto dokumen, onak ke absen. Kan ada itu kan? Itu saya catat. Jadi tabereng nih, asadong dampak nah, undangan non penyuluh pertanian on di negara, tapi tidak berfungsi. Saya juga seleksi. Kemarin saya bilang Pak Sei, kalau dia bukan basicnya dari pertanian, nggak usah masuk penyuluh pertanian. Siapa? Ya, minimal itu seleksi pertama dari kita. Nah, kemudian ke tingkat rajinannya, kemudian pengambilan data dari pertanian itu fungsi mereka, mengambil data dari masyarakat, termasuk juga dari kelompok-kelompok petani. Mana kelompok petani yang tidak aktif, ya, sama bantuan yang salah sasaran. Ada bantuan yang salah sasaran. Ya, ada tahu bantuan salah sasaran nah. Ya. Dan itu kamu nasa perlu. Gitu kan? Ini yang boleh kita bantuan salah sasaran. Makanya penyuluh pertanian saya tugaskan melihat, memverifikasi apa bantuan yang diperlukan. Nah, perlu disebutkan bahwasanya pemerintah, ya, pemerintahan Indonesia sangat konsekuensi, sangat berkonsentrasi, ya, berkonsentrasi terhadap ketahanan pangan. Konsekuensi kami turun ke lapangan seperti ini. Jadi kami membuktikan bahwasanya kami aparat pemerintah setingkat kabupaten, lintas sektoral, ya, turun melihat ini langsung. Dan ini kami laporkan bahwasanya seperti inilah kesiapan kami, kesiapan pemerintah Tamantara bersama Forkopimda mendampingi masyarakat, melihat langsung hasilnya, supaya tidak semua ini hanya sebuah cerita. Jadi inilah kedatangan kami ke sini, mudah-mudahan ini mampu mendorong Pak Camat, Pak Kepala Desa, ya. Ini mumpung Kepala Desa di sini, saya juga mengoreksi. Jadi Pak bedamu uang ketahanan pangan muna, amang lagi berjelu. Tahun ini Pak kita bikin perikanan Pak. Perikanan, amang? Arang bejak sesuatu dong, labores dah. Bebek Pak. Bebek, kamu? Ternak Pak. Ternak aha. Kamu? Belum ditentukan Pak. Belum tentukan, kamu? Ternak. Berencana Bebek? Pak. Hah? Ayam petelur. Ayam petelur? Oh, babi? Jagung Pak. Jagung? Ayam pedagang Pak. Hah? Ayam pedagang Pak. Ayam pedagang. Per desa berapa itu biayanya? 20% dari anggaran Pak. Iya, berapa itu? 186 juta sekian Pak. Saya pun tahu mas 120 juta di tiga desa. Terkait dengan yang disinggung Pak Bupati tadi mengenai masalah ketahanan pangan. Jadi agar program ketahanan pangan itu yang sudah dianggarkan dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, artinya dalam hal pengadaannya pun serahkan ke memang yang menguasai terkait masalah ketahanan pangan tadi. Jadi pola pikirnya harus berubah. Kepala desa ya dia harus menjalankan tupoksinya sebagai kepala desa. Jangan dia merangkap-rangkap lagi menjadi pemborong, menjadi pedagang, jangan. Karena dalam beberapa case yang terjadi seperti itu. Fungsi KUR keuangan ya dia harus ya fungsikan dia sebagai bupati. Jangan nanti fungsinya sekdes itu diambil alih juga oleh kepala desa. Akhirnya apa? Terjadilah di situ penyimpangan. Harapan saya di sini jangan sampailah kepala desa itu ada bermasalah dengan hukum, khususnya terkait dengan masalah pengelolaan dana desa. Saya rasa mungkin itu saja Pak Bupati. Terima kasih atas kesempatan. Horas. Pak Bupati yang kami hormati, yang kami sayangi, Pak Dr. Jonis Karipa Barat, bersama Pak Wakil Bupati, Pak Dr. Denny Lukontoruan, Pak Kapolres Ernest Diago, dan terkhusus Bapak Bapak Dandim, Bapak Tabu Bolon. Ya, ini baru pertama sekali mungkin Pak dalam pertemuan kita. Seperti kamu Pak, tolong revisi ke konsentrasi. Kalau dari sebutan banyak isinya para bapak, ada bapak. Kami sekumpul itu kan sapoltok kan Pak. Sapoltok itu seperti itu. Ada boltoknya, ada cikal bakal satu asal usul. Khusus juga Pak Kajari, Pak Itongan, Bapak Ibu sekalian yang ada pada saat ini, Pak Statistik, OPD semua. Dengan kesempatan ini, dengan full timnya dari Kabupaten Tapanuli Utara,
berpindah pimpinan Uspida ke Uspika. Sangat luar biasa Pak, sangat senang dengan sehatnya Bapak sampai di sini. Inilah Kecamatan Purbatua, terdiri dari 11 desa. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Bupati dan juga diarahkan Pak Gajari tadi, senantiasa program ini bisa kami laksanakan. Kegiatan panen raya ini setelah direncanakan, saya bersama Pak dan Ramil, Pak Kapolsek juga, untuk mempersiapkannya. Terima kasih dukungannya. Di Hamu Sudiatek, masyarakat Kecamatan Purbatua khususnya petani, ya, walaupun mungkin dari berbagai profesi, ada pendamping juga petaninya, ada Pak Sanggup di belakang, ya kan? Dan juga sebagian besar Pak ini adalah bagian dari pengurus koperasi Desa Merah Putih, ya kan? Yang kita masih melengkapi dan besok target kita harus menandatangani di notaris. Ini berkat kepada Purbatua dengan hadirnya belia-belia yang kita sayangi, yang sudah ditempatkan Tuhan menjadi perpanjangan tangannya untuk memerintah. Mulu mamulus gajah, tinggal dohana taheng. Tugasnya. Moloro raja tutata, alas kakinya itu pun akan membawa berkah. Dan kita harus mengamini itu. Semangat kita Desa Purbatua. Jadi saya terharu ini Pak Kadis, juga kehadiran bapak-bapak yang ada di sini. Apalah kita Purbatua ini. Namun dengan semangat tadi, dengan menjadi Demprot IP2 di Kabupaten Tabang Utara, mari kita semangat. Walaupun Purbatua ini agak jauh, namanya aja sudah dekat Akpola, namun disayangi. Karena begitu sayangnya pemimpin kita, masyarakat harus lebih menyayangi Purbatua. Mari kita terima pembangunan ini. Mari kita terima perubahan ini ke arah yang lebih baik. Sehingga kehadiran yang kita banggakan, pimpinan kita tidak sia-sia. Asal dong mariswang, kehaduan, ikut Pak Bupati mah, hasil yang lebih maksimal dari pertanian. Yang kedua, dari sistem gotong royong, supaya tadi saya tidak begitu memblow up ini, tidak begitu mengumandangkan Pak Bupati akan turun. Dari sebagian besar terlihat bahwasanya inilah fakta yang sebenarnya. Iya. Jadi itulah mungkin Pak Bupati yang kami laksanakan di sini. Akhir kata, yang awalnya memang makan kita di sana, di tempat Pak Rio, di Simpang, ini namanya persawahan Kodean, itu teh, Kodean. Jadi kita akan makan di sini. Jadi izin Pak Kajari, kebetulan bagian dari adat. Kalau katanya di sini Mangalang Boras Baru Pak, ya kan? Mangalang Boras Baru Maneket, motong Pak. Jadi seperti tradisi di sini bukan mengurangi rasa hormat kami Pak, sehingga mungkin makanannya yang berbau dengan yang non Muslim, namun untuk Bapak kami sediakan khusus Pak. Ya mudah-mudahan nanti juga Bapak bisa menikmatinya. Tidak kalah enaknya juga Pak yang kami pesan. Nah itulah mungkin yang kami sampaikan. Berkata Tuhanlah memberkati Bapak yang kami banggakan, kami sayangi, dan seluruh keluarga dalam menjalankan, memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Tabang Utara seraya memohon bimbingan dan arahan dan mungkin teguran untuk kami bisa melaksanakan tugas kami lebih baik. Aduh gue pas kapung ingin meninjau juga beberapa titik, namun karena kesehatan Bapak juga kurang fit gara-gara padatnya, ya nanti akan kami laporkan hal-hal terkait juga pada Bapak. Namun keinginan juga sebentar Pak, karena sudah disiapkan kursi di sana, minum kopi setelah kita kembali nanti di sana, dan ada pemeriksaan kesehatan, biar nanti tahu tim kesehatan sebelum dan sesudah meninjau kesehatannya. Ini Tuhanlah menyertai memberkati kita semuanya. Horas! Horas!